Ma yutlabu fi'luhu fi lailatil 'id. Perkara yang dianjurkan dikerjakan di malam hari raya. An Sayyidina Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala kana Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu yufarrighu nafsahu lil ibadati fi 4 layalin min as-sanah wa hiya awwalu lailatin min Rajab wa lailatul fitr wa lailatul adha wa lailatul nisfi min Sya'ban. Dari Sayyidina Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Beliau mengkosongkan diri beliau, memfokuskan serta mengkonsentrasikan diri beliau untuk ibadah di 4 malam dari setahun. Jadi dalam setahun itu ada 4 malam yang beliau isi gunakan hanya untuk ibadah. Pertama adalah awal malam bulan Rajab. Kemudian malam Idul Fitr. Kemudian malam Idul Adha. Yang keempat, malam pertengahan dari bulan Sya'ban. Wa kana min du'aihi fihin. Termasuk permohonan beliau kepada Allah yang beliau panjatkan di 4 malam itu adalah doa berikut ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi masabihil hikmati wa mawalin ni'mati wa ma'adinil ismati wa asimni bihim min kulli su' wa la ta'khudni ala ghirrah wa la ala ghaflah wa la taj'al awakiba amri hasratan wa nadamah wardu anni fa inna maghfirataka lil zalimin wa ana minal zalimin. Allahumma ighfir li ma la yadurruk وآتني ما لا ينفعك فإنك الواسعة رحمته البديعة حكمته فاعتني السعة والدعة والأمن والصحة والشكر والمعافاة والتقوى وأثري الصبر والصدق علي وعلى أوليائك وآتني اليسر ولا تجعل معه العسر وأعمم بذلك أهلي وولدي وإخواني فيك ومن ولدني من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Yang artinya, semoga selawat Allah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga beliau yang menjadi pelita hikmah, memberi ni'mah, sumber ismah, keterjagaan dari segala keburukan dan dosa. Jagalah hamba dengan barokah mereka semuanya, ya Allah, dari segala keburukan. Jangan engkau siksa hamba atas kelalaian dan keteledoran hamba, dan jangan engkau jadikan puncak akhir setiap perkara urusan hamba sebagai penyesalan, dan jangan engkau dan ridhoilah hamba karena sesungguhnya ampunanmu teruntuk mereka-mereka yang berbuat zalim, dan hamba termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah, ampunilah untuk hamba sesuatu dosa yang hakikatnya sesuatu itu tidak membahayakanmu, dan berikan kepada hamba sesuatu yang sebetulnya sesuatu itu tidak memberikan manfaat kepadamu, karena sungguhnya engkau yang maha luas rahmatnya, yang indah hikmahnya. Maka berikan kepada hamba kelapangan, ketenangan, keamanan, sehat, syukur, afiat, serta takwa. Dan jujurkanlah kepada hamba dan kepada orang-orang yang kau cintai kesabaran dan kejujuran, dan berikan kepada hamba kemudahan yang tidak disertai dengan kesulitan, serta engkau berikan pula kesemuanya itu kepada keluarga hamba, keturunan hamba, saudara hamba, dan orang-orang tua hamba dari kalangan orang-orang Islam yang laki-laki ataupun yang wanita. Waqad istahsana al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu qira'at hadha ad-du'a al-madhkur ba'da takbir al-'idain wa ba'da takbir ayyam at-tashrik. Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, beliau menganggap baik membaca doa ini setelah selesai membaca takbir di hari raya, 2 hari raya itu, Idul Fitr dan Idul Adha. Jadi di malam harinya selesai takbir, baca doa ini. Termasuk ketika selesai baca takbir di hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Dan di bulan Idul Hijjah itu takbirannya mulai tanggal 9, 10 sampai tanggal 13-nya. 9, 12, 13 disebut dengan ayyamut tasyrik. Baik selesai sholat wajib, selesai sholat sunnah, disunahkan untuk membaca takbir. Selesai membaca takbir itu dianjurkan
untuk membaca doa tadi itu. Kemudian wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal khamsu layalin la yuraddu fihinna ad-du'a. Lailatul Jum'ah wa awwalu lailatin min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul fitr wa lailatul nahar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata ada 5 malam yang di malam tersebut doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 malam yang di 5 malam tersebut doa yang dimohonkan kepada Allah, dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Tuhannya, tidak akan ditolak. Pertama adalah malam Jumat. Yang kedua, awal malam dari bulan Rajab. Yang ketiga, malam pertengahan dari bulan Sya'ban. Yang keempat, malam Idul Fitr. Dan yang kelima, malam Idul Adha. Rawahul Baihaqi, riwayat Imam Al-Baihaqi. Kemudian di sini ada keterangannya, qauluhu la yuraddu fihinna du'a. Maksud dari doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hayman da'a bi du'ain sa'il. Seseorang yang berdoa dengan doa yang diperbolehkan, bukan doa maksiat, bukan doa keburukan. Yang kesemuanya itu mutawaffir syurut wal arkani wal adab, yang memenuhi terhadap syarat, rukun dan adab di dalam doa. Jadi setiap doa seorang hamba yang bukan doa keburukan, bukan doa maksiat, yang memenuhi syarat, rukun serta adab di dalam doa, yang dipanjatkan, dimohonkan, diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di salah satu 5 malam itu, maka permohonan itu tidak akan ditolak. Wa qaluhu lailatul nahar. Dan sabda Nabi, lailatul nahar itu maksudnya adalah Idul Adha, malam Idul Adha. Fa yusannu qiyamu haula'il layali wat-tadarru' wal ibtihalu fiha. Maka disunnahkan menghidupkan dengan zikir, dengan sholat, bacaan Quran, dengan ibadat-ibadat malam-malam itu, 5 malam ini, serta tadarru', rengek-rengek, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut, termasuk malam Idul Fitr. Wa qad kana as-salaf yuwadhibuna alaihi. Dan ulama-ulama salaf terdahulu itu memang merutinkan, mengistiqomahkan, continue mengerjakan seperti ini. Jadi ulama-ulama salaf kalau sudah berada di salah satu 5 malam ini, mereka akan semangat menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah, dengan tadarru, serta bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana ahlu tarim fi zaman as-sabiq fi lailatul Idul Fitr al-Mubarak yusma as-sarakh wal buka min buyutihim. Orang-orang tarim zaman dulu itu kalau sudah berada di malam Idul Fitr, maka tangisan, suara gemuruh itu akan terdengar dari rumah-rumah mereka. Jadi suara tangisan itu akan bergemuruh terdengar dari rumah-rumah mereka, penduduk tarim itu ya. Kenapa? Ini kan kalau kita kan menilai ini kan malam kebahagiaan. Jadi kebalik ini. Kalau di kita kan yang terdengar adalah suara mercon itu. Suara mercon, suara kebahagiaan. Tapi kalau penduduk tarim zaman dahulu ini ya, malam Idul Fitr itu bukan terdengar suara-suara yang membahagiakan, tapi suara yang menyedihkan, tangisan begitu. Karena apa? Husnan ala firaqi Ramadan. Karena sedih berpisah dengan Ramadan. Wa tamanni zawali Ramadan minal kabair, dan mengharap hilangnya Ramadan termasuk dari dosa besar. Ini yang harus menjadi perhatian kita ya. Berharap Ramadan cepat selesai itu. Kapan Ramadan selesai ini? Itu termasuk bagian dari dosa besarnya. Ini seperti yang dinukil dari Ibnu Hajar ya. Ibnu Hajar pernah mengatakan anna tamanni zawali Ramadan minal kabair, bahwa termasuk dari mengharap hilangnya Ramadan termasuk bagian dari dosa besar. Mengharap hilangnya, selesainya Ramadan termasuk dari dosa besar. Di mana ada ulama yang mengomentari yang termasuk dosa besar itu manakala seorang itu benci untuk melakukan ibadat, nggak senang untuk melakukan ibadat, bahkan dikhawatirkan orang itu akan kufur ya begitu. Kenapa? Karena tidak suka terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa, dengan ibadat-ibadat yang ada di bulan Ramadan itu. Baik, inilah amalan-amalan yang mesti kita kerjakan
di malam Idul Fitri yang akan datang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa sempat semangat mengerjakan apa yang sudah kita pelajari ini. Dan ini walafikumullah alam bisawab.